Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Jawa dan akan mereview ulangan 5. Pada ulangan 5, yaitu kita belajar tentang ayo kita hemat energi kanggo ing tembe mburi. Nah, ada beberapa materi pada bab tersebut. Materi yang pertama, sumber energi. Materi yang kedua, jenis tembung. Materi yang ketiga, jenis ukara. Materi yang keempat, pola ukara. Dan yang kelima, dapuk cengkorongan karangan. Nah, kita akan mereview mulai dari materi yang pertama, yaitu sumber energi. Sumber energi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sumber energi bisa dianyari, kemudian yang kedua yaitu sumber energi ora bisa dianyari. Nah, contoh sumber energi yang bisa dianyari atau yang bisa diperbaharui adalah yang pertama surya utawa srengenge utawa matahari. Kemudian yang kedua panas bumi, yang ketiga angin, yang keempat biomasa, yang kelima banyu atau air. Kemudian contoh sumber energi yang tidak bisa diperbarui yaitu yang pertama adalah sumber energi kang asale saka fosil. Contohnya yaitu minyak bumi. Kemudian yang kedua, sumber energi kang asale saka mineral. Nah, itu materi di sumber energi. Kemudian kita lanjutkan di jenis tembung utawa kata. Jenis tembung utawa kata itu dibagi menjadi 10. Yang pertama tembung aran atau kata benda. Contohnya yaitu bisa berupa barang kang mawujud atau barang yang berwujud. Contohnya menungso, kewan, tetuwuhan, atau manusia, hewan, tumbuhan. Itu adalah contoh tembung aran atau kata benda yang berwujud. Bisa juga barang ora mawujud atau yang tidak berwujud, contohnya kaweruh, kapinteran atau pengetahuan. Ya, itu adalah contoh tembung aran atau kata benda. Kemudian jenis tembung yang kedua yaitu tembung kriya atau kata kerja. Contohnya mangan, nyapu, moco, ngaji, gambar. Nah, itu semua adalah kata yang menunjukkan suatu pekerjaan, yaitu makan, menyapu, membaca, mengaji, dan juga menggambar. Kemudian jenis tembung yang ketiga yaitu tembung kahanan atau kata sifat. Contohnya apik, dhuwur, putih. Nah, itu semua adalah contoh kata sifat yang artinya bagus, tinggi, dan putih. Kemudian jenis tembung yang keempat yaitu tembung katrangan atau kata keterangan. Contohnya wingi, saiki, sesuk, yang artinya kemarin, sekarang, dan besok. Nah, itu adalah contoh kata keterangan waktu. Kemudian jenis tembung yang kelima yaitu tembung bilangan atau kata bilangan. Contohnya yaitu setengah, kemudian siji, 10, sakilo. Ya, contoh kata bilangannya setengah, kemudian 1, 10, dan 1 kilo. Itu menunjukkan kata bilangan. Kemudian jenis tembung yang keenam yaitu tembung sesulih atau kata ganti. Contohnya aku, kowe, dheweke, iki, iku. Nah, contoh kata ganti ya. Aku, kamu, dia, ini, dan itu. Itu adalah contoh kata ganti. Kemudian jenis tembung yang ketujuh yaitu tembung panggandeng atau kata sambung. Contohnya lan, karo, serta. Ya. Kata sambung kalau dalam bahasa Indonesia contohnya dan, dengan, dan serta. Kemudian jenis tembung yang kedelapan yaitu tembung panyilah atau kata bantu. Contohnya si, sing, sang, kang. Itu adalah contoh kata bantu dalam bahasa Jawa. Kemudian jenis tembung yang kesembilan yaitu tembung ancer-ancer atau kata depan. Contohnya ing, artinya di, soko artinya dari, menyang itu ke, datang itu juga dari. Kemudian jenis tembung yang ke-10 yaitu tembung panguwuh
atau kata seru. Contohnya hore, loh, waduh. Nah, itu adalah contoh kata seru atau tembung pangguh. Nah, itu jenis-jenis tembung. Kemudian materi selanjutnya yaitu jenis ukara atau kalimat. Nah, jenis ukara atau kalimat dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama ukara kondo atau kalimat langsung. Contohnya, Ibu ndangu, apa kowe ngerti sumber energi? Nah, perhatikan di situ. Pada ukara kondo biasanya terdapat ciri-cirinya, yaitu ada tanda petik. Ada tanda petik ya. Ada tanda petik di situ, maka itu adalah kalimat langsung atau ukara kondo. Kemudian ukara yang kedua, ukara cerita atau kalimat cerita. Contohnya, sumber energi iku banget dibutuhake menungso. Nah, itu kan seperti kita bercerita. Itu adalah contoh ukara cerita. Kemudian ukara yang ketiga yaitu ukara pitakon atau kalimat tanya. Tulodoe atau contohnya yaitu apa gunane tenaga surya? Nah, di situ diakhiri dengan tanda tanya. Terus apa bedanya dengan kalimat yang pertama? Kalau kalimat yang pertama ada tanda petiknya, tapi kalau kalimat yang ketiga itu tidak ada tanda petiknya, hanya ada tanda tanya. Itu bedanya. Kemudian ukara yang keempat adalah ukara pakon atau kalimat perintah. Contohnya, lampune enggal patenono. Nah, itu diakhiri dengan tanda seru. Ya, ukara pakon adalah kalimat perintah. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Kemudian jenis ukara yang kelima yaitu ukara tanduk atau kalimat aktif. Tulodoe atau contohnya Farid moco buku basa Jawa. Kemudian jenis ukara yang keenam adalah ukara tanggap atau kalimat pasif. Tulodoe atau contohnya buku basa Jawa diwaca Farid. Nah, perhatikan perbedaan antara ukara tanduk dan ukara tanggap. Terdapat perbedaan yang sudah Ustazah kasih warna biru itu. Yang pertama kan moco. Moco itu menunjukkan kata kerja yang aktif. Kemudian diwoco itu pasif ya. Bedanya pada kata kerjanya. Moco sama diwoco. Itu beda ukara tanduk dan ukara tanggap. Kemudian yang ketujuh adalah ukara panjaluk atau kalimat permohonan. Tulodoe atau contohnya yaitu tolong lampune patenono. Nah, kan tidak hampir sama dengan ukara pakon yaitu diakhiri dengan tanda seru. Yang membedakan adalah kalau ukara panjaluk itu ada kata tulung ya, diingat ada kata tulung, bedanya di situ. Nah, kemudian unsur-unsur ukara utawa kalimat. Unsur-unsur ukara yang pertama yaitu jejer utawa subjek lumrahe arupa tembung aran. Kemudian unsur yang kedua yaitu waseso utawa predikat. Lumrahe manggon ing samburine jejer. Predikat itu kata kerja ya. Kemudian lesan atau objek, perangan kang dituju atau yang dikenai pekerjaan. Kemudian katerangan adalah keterangan perangan ukara kang ngandharake bab sing dikandhakake ing ukara, menerangkan yang dijelaskan pada kalimat. Jadi unsur-unsur ukara ada jejer, waseso, lesan, dan keterangan. Kemudian pola kalimat utawa pola ukara. Nah, pola ukara yang pertama jejer waseso. Contohnya Abdullah sinau. Abdullah jejer, sinaunya adalah waseso. Kemudian pola yang kedua jejer waseso lesan. Contohnya Abdullah sinau basa Jawa. Abdullah jejer sinau waseso basa Jawa lesan atau objeknya ya. Kemudian pola yang ketiga jejer waseso keterangan. Contohnya Abdullah sinau ing kamar. Abdullah jejer sinau waseso ing kamar itu keterangan tempat.
Kemudian yang keempat, jejer wasesa lesan keterangan. Tulodoe Abdullah sinau basa Jawa ing kamar. Abdullah jejer sinau wasesa basa Jawa lesan ing kamar itu keterangan tempat. Nah, materi yang terakhir, ndapuk cengkorongan karangan. Tahap-tahap ndapuk cengkorongan. Yang pertama yaitu nentokake tema lan irah-irahan. Jadi tahap yang pertama menentukan tema dan judul. Kemudian tahap yang kedua nggawe cengkorongan karangan atau membuat kerangka karangan. Kemudian tahapan yang ketiga ngumpulake bahan atau data. Jadi mengumpulkan bahan yang ingin dibicarakan atau yang ingin diceritakan dalam sebuah karangan. Kemudian yang keempat, ngerembakake atau mengembangkan cengkorongan karangan. Nah, kerangka karangan tersebut dikembangkan menjadi paragraf. Nah, itulah materi yang kita pelajari di ulangan 5. Jazakumullahu khair sudah mendengarkan penjelasan Ustazah mulai dari awal sampai akhir. Semoga bisa membantu kalian dalam mereview materi yang ada di ulangan 5. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.